Halo, jumpa lagi. Sekarang kita akan menyelesaikan practice problem 3.3 dari buku Sadiku. Jadi pertanyaannya adalah kita diminta mencari V dan I di sini. Oke? Karena si rangkaian kita belum ada groundnya ya, kita pilih sendiri aja ya. Saya biasanya pilih yang paling bawah. Jadi yang paling bawah saya jadikan ground. Jadi kita anggap tegangan di sini itu 0. Jadi V-nya di sini adalah 0. Nah, kita tandain node-node-nya ya. Di sini ada node, katakanlah ini namanya V1, lalu ini V2. Oke. Tapi di sini kita punya sumber tegangan di antara dua node. Jadi mau nggak mau kita harus pakai supernode. Ya udah, kita tandain aja supernode kita ya. Ini. Jadi supernode itu melingkupi node V1 dan node V2. Kita kasih nama aja ini supernode. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita harus melakukan asumsi arah arus. Yang ini saya asumsikan dia ke kanan, yang lain saya asumsikan mereka ke bawah ya. 1, 2, 3. Oke, kita bisa mulai dengan KCL di supernode ya. Jadi KCL di supernode. Gimana caranya? Ya, KCL bilang apa? KCL itu bilang arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Di sini cuma ada satu arus kan yang masuk, yang dari sini. Nah, arus yang ke sini kan bisa kita hitung pakai Ohm's Law kan ya. Karena di sini kan minus 14 volt dari ground, artinya di sini 14. Jadi kita bisa hitung arus di sini 14 dikurangi bukan tegangannya supernode ya, tapi tegangannya V1 dibagi resistor di antaranya. Di sini ada 4 ohm. Jadi kita punya 4 lalu sama dengan, nah sisanya keluar semua kan. Yang ini kita akan punya V1 dikurangi 0 dibagi 3. Terus yang ini kita punya V2 dikurangi 0 dibagi 2. Terakhir yang ini, berarti saya punya V2 dikurangi 0 dibagi 6. Nah, gimana? Saya mau ngilangin penyebutnya ya. Biar hilang penyebutnya, saya kalikan 12 kali ya. Kan 12 kelipatan semua penyebutnya kan ya. Oke, yang ini 4 sama 12 kecoret jadi 3. Jadi saya punya 14 kali 3 itu 42. Dikurangi yang ini 3 V1. Terus V1 kurang 0 kan V1. Cuman 3 sama 12 kecoret jadi 4 ya. Jadi saya punya 4 V1. Terus ini 2 sama 12 kecoret jadi 6. Jadi saya akan punya 6 V2. Yang ini V2 kurang 0, V2 juga. 6 sama 12 kecoret jadi 2. Jadi saya akan punya 2 V. Oke, minus 3 V1-nya saya pindah ke ruas kanan sama langsung dijumlahin. Jadi 42 sama dengan 7 V1 ditambah 8 V2. Nah, si 42-nya kita pindah ke ruas kanan aja ya. 7 V1 ditambah 8 V2 itu sama dengan 42. Oke, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita simpan aja ini jadi persamaan 1. Nah, karena ada 2 variabel, kita butuh 1 persamaan lagi. Cuman kalau dari rangkaiannya kayaknya kita satu-satunya yang bisa kita lakukan, kita lihat di dalam supernode ya. Oke, dari supernode. Nah, di situ kita punya sumber tegangan 6 volt. Sumber tegangan itu artinya apa sih? Artinya selisih antara node yang sini dan node yang sini itu harus sama dengan 6 volt. Jadi yang positif dikurangi yang negatif akan sama dengan 6. Oke, kita tuliskan aja itu sebagai sebuah persamaan. Jadi V2 dikurangi V1 itu sama dengan 6 volt. Atau kita bisa susun ulang ini ya. Jadi minus V1 ditambah V2 sama dengan 6. Jadi kan ini persamaan 2. Oke. Nah, kita punya persamaan 1 sama persamaan 2, kita bisa susun ulang dia jadi matriks.
7 sama 8 yang sini, yang ini jadi minus 1 sama 1. Terus kita akan punya V1 sama yang ini kita punya V. Terus sama dengan yang atas persamaan 1 kan ya, 42. Yang bawah persamaan 2, jadi 6. Nah, sekarang kita untuk ngitung V1 pakai sama V2, kita bisa pakai kalkulator. Oke, kita ulang lagi dari sini. Caranya gini, kita setup lalu sebagai penyelesai persamaan nomor 5 ya. Kita pilih nomor 1 untuk 2 variabel. Lalu kita masukin aja 7, 8 sama 42 ya. Lalu kita masukin minus 1, lalu 1, dan terakhir 6. Oke, kita dapat X-nya. X-nya itu kan V1 kan ya. Berarti V1 adalah minus 0,4. Minus 0,4. Terus Y-nya. Y-nya adalah V2. Berarti ini adalah 5,6. 5,6. Satuannya apa? Yang ini volt. Yang ini volt. Tapi ingat, yang ditanyakan bukan V1 sama V2. Yang ditanyakan adalah V. Nah, kita bisa lihat dari rangkaian. V-nya itu apa sih? V-nya itu adalah sama dengan V1 kan ya. 1, jadi kesimpulannya V-nya sama dengan minus 0,4 volt. Atau kalau ditulis dalam miliampere, minus 400, milivolt. Minus 400 milivolt. Oke, kita punya jawaban untuk V. Sekarang untuk I itu harus di sini kan? Di mana nih? Oke, ya udah di sini aja ya. Kita punya I. I itu adalah V2 dikurang 0 dibagi 2. V2 dikurang 0 dibagi 2. Ini sama dengan 5,6 dikurang 0 ya, 5,6 juga ya. 5,6 dibagi 2. Kesimpulannya, I kita adalah 5,6 dibagi 2, yaitu 2,8. Satuannya apa? Ini volt, ini ohm, berarti kita punya ampere. Oke, jadi I-nya adalah 2,8. Sama dengan yang diberikan di contoh jawaban. Jadi kita tidak membuat kesalahan. Oke, semoga membantu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.